Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan Pak Kiai, ini pertanyaan yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Kelima dari Pak Sunanko di Gresik. Pak Kiai, bagaimana caranya agar sholat kita bisa khusyuk? Saya khawatir lalai dalam sholat yang saya dirikan karena tidak khusyuk. Soal khusyuk dalam sholat. Iya, kajian khusyuk itu berbeda dengan kajian fikih yang berbicara tentang syarat rukun. Apabila syarat rukun terpenuhi, maka sholatnya sudah sah. Khusyuk itu untuk mendapatkan keutuhan pemahaman itu, komparasinya itu begini. Ada seorang suami itu ngigo, ya ngomongnya jelas tapi. Ngigo tapi ngomongnya jelas. Ngomongnya jelas gitu. Dia bilang, di sampingnya ada anaknya, ada istrinya, mah itu mobil yang baru itu, Mercy itu kasih tetangga kita aja itu. Wah, saya jadi istrinya Ya. langsung. Kasih tetangga itu saja. Udah Pak, mudah-mudahan nanti kita rezekinya banyak. Gitu. Kemudian orang itu tahu gitu. Ketika dia mau mengambil mobil itu nggak sah. Walaupun perkataannya jelas, ada saksinya. Karena yang mengucapkannya itu tidak koneksi antara fisik dan batinnya. Oke, dan kondisinya nggak sepenuhnya sadar Pak Kiai ya? Atau Ngigo lagi kan? tidur. Iya kan? Nah, maksudnya kan kita nggak bisa ini sadar betul atau tidak gitu kan? ya. Dalam kondisi berakal sempurna atau tidak kan Nah, masih dipertanyakan juga. maka nggak boleh. Oke. Begitu juga tentang khusyuk. Khusyuk itu seperti orang ngigo kalau sholatnya nggak khusyuk. Iya sih, betul. Iya kayak ngomong sendiri kan Iya, gitu Pak kayak Kiai. ngomong sendiri karena Tapi pikiran kemana-mana. kemana-mana hatinya tidak terlibat. Iya. Nah, bagaimana supaya kita bisa khusyuk? Ya, ada 3 yang mesti 3. dilakukan. Oke. Yang pertama tarajum. Tarajum itu menerjemahkan. Oh iya. Ya, Menerjemahkan. Jadi kita pilih, kita pelajari, mudah dibeli, bukunya murah-murah. Dari mulai Allahu Akbar artinya apa, Alhamdulillah, sampai selesai artinya. Kemudian lainnya itu, ini latihannya begini, kita isi dulu suara. Ya pakai HP isi dulu suara. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah kasiro. Taruh gitu, Allahu Akbar. Kita bareng kemudian kita menerjemahkannya. Latihannya seperti itu terus sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Terus sampai benar bisa pas ketika mengucapkan dan menerjemahkan, maka dia sudah bisa menghasilkan sepertiga khusyuk. Tuh, sepertiga, Masya Allah. Sudah dapat. Tapi ya, Nah yang kedua maka dia tafahum. Tafahum berarti memahami dia. Maka cari tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia. Ini maksudnya apa sih? Seperti Al-Misbah umpamanya, Al-Azhar dan lain yang berbahasa Indonesia. Maka ketika dia mengucapkan tentang Al-Fatihah itu bukan cuma mampu menerjemahkan tapi dia paham maksudnya. Mana yang dibaca Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Sehingga dia paham benar. Nah yang ketiga tadabbur. Nah tadabbur itu melalui proses penghayatan. Orang yang sholat bisa menangis itu kalau pada tahapan ketiga ini. Apa yang dia baca itu penuh lahir batin, dia terikat. Apa yang dia ucapkan dengan yang di dalam hatinya itu ketemu, terjadi koneksi itu, maka itu yang disebut dengan khusyuk. Jadi khusyuk itu maknanya asukun, diam. Tapi yang diam bukan cuma tubuhnya. Semua yang tidak ada aktivitas kecuali memang sholat itu. Ya, nah itu maknanya khusyuk. Saya doakan supaya yang bertanya ini, Bapak, latihan semacam ini bisa. Jadi, mohon maaf, tahadus binikmatillah. Saya termasuk orang yang latihan. Saya yang belajar bagaimana nggak akan bisa kita melahirkan sebuah kekhusyuan kalau kita nggak paham. Nggak bisa. Nah, sekarang kan bukan bahasa Arab, bukan bahasa kita. Iya, betul. Tetapi bukunya banyak. Murah. Asal kita mau berlatih sesungguhnya bisa kita melakukan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya Pak Kiai ya.
Iya. Apalagi sekarang yang kayaknya setiap orang sudah punya smartphone gitu ya. Iya mudah. Gampang kok gitu ya. Mudah, nggak bayar kalau sekarang nggak beli. Iya. Latihan boleh dengan HP atau berdua suami istri atau dengan cucu sambil melatih dia baca Quran. Nah itu tuh, Pintar-pintar Masya Allah, kita Masya aja. Allah. Betul-betul. Jadi itu tadi ya, jadi menghafal tadi tahu artinya, kemudian faham dan mentadaburi. Itu bisa menjadi beberapa tips ya sebenarnya untuk bisa lebih khusyuk. Iya. Ya Pak Kiai. Dan- Pak Kiai kadang-kadang tuh tempat juga mempengaruhi nggak sih Pak Kiai? Kalau di tempatnya tuh kadang berisik atau apa, mungkin kita bisa memilih tempat yang lebih apa ya, lebih intim gitu ya. Artinya bisa apa namanya? Bisa lebih fokus gitu. Nah ini Memakai wangian mungkin yang bisa. Nah ini memang Secara ini fokus. pertanyaan ini menjadi ya pamungkas yang bagus nih. Kalau sholat wajib bagi laki-laki, Iya. maka mau berisik mau bagaimanapun Oh, dia oke. bagusnya di masjid. Betul. Nah ini. Berbeda dengan Perempuan. kaum wanita. Tetapi si laki yang punya kewajiban karena punya nilai syiar nih, ya pamor itu punya nilai syiar. Tapi ketika dia sholat sunnah kan harusnya di rumah. Iya, iya betul. Terutama dia sholat malam di rumah. Nah di sini dia berlatih. Maka kalau dia sudah bisa tadabbur, mau berisik bagaimanapun dia nggak akan terganggu. Oh iya betul sih. Kalau sudah. Nah dalam Internal. sejarah cucu Nabi itu Ali Zainal Abidin, ketika dia sholat itu orang-orang di pasar itu rame. Yabna Rasulillah an-najah, yabna Rasulillah. Anak Rasul, selamat, selamat gitu. Cari selamat gitu. Orang-orang datang terlihat dia lagi sujud, maka ditunggu. Selesai sujud, dia tanya ada apa? Lihatlah, rubuh ini. Kenapa kau tidak takut? Kenapa kau tidak mendengarnya? Yang aku dengar yang lebih menakutkan dari ini. Yang aku dekati lebih besar dari yang ini, sehingga aku tidak tahu katanya. Nah itu khusyuk tuh. Ya bayangin masjid rubuh tapi tidak tahu. Dia tidak gitu. tahu. Jadi fokusnya memang sholatnya ya, menikmati hubungan dan interaksi dengan Allah itu ya. Jadi sehingga melupakan sampai dunia ditinggalkan. Iya, jadi nggak ada pengaruh. Iya. Kalau pemula ada Iya. pengaruhnya. Saya sih masih pemula gimana? Kalau seorang yang latihannya Iya, sudah betul. khusyuk, rubuh aja Mau nggak ada rubuh, pengaruh. mau gempa aja ya ibarat Nggak kata ada nggak ngaruh ya. pengaruhnya. Betul, Masya Allah, betul. Jadi PR buat saya juga Iya, Pak iya. Kiai, Masya Allah. Nah kalau was-was gimana Pak Kiai? Kan maksudnya ada aja tuh orang tuh kalau sholat tuh masih ada was-was gitu. Aduh tadi wudunya udah ini apa belum ya? Terus tadi bacaan ininya gimana? Jadi terlalu banyak. Itu penyakit juga nggak sih sebenarnya? Nah, Itu juga bisa menghancurkan was-was khusyuk kan? Was-was itu penyakit. Iya, iya. Jadi dia nggak boleh dituruti. Hmm, Kalau sekali dia Dituruti, dituruti, maka kemana-mana. dia akan masuk ke semua sektor dan pasti ibadahnya rusak semua. Umpamanya ketika dia ingat tadi wudhu dan udah gitu. Oh kita aja ya yang ini Iya, ya, jadi harus kita mepet. bilang udah gini, nggak peduli gua malu. Gitu. Oh gitu, betul betul. Bahasa betul. gitu. Nanti nggak, karena kalau diturutin nanti batalin nih, Iya. dia wudhu lagi. Gitu lagi. Besok gitu lagi. Nanti semua hal dirusak semuanya. Sampai ada orang takbiratul ihram itu. Berkali-kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu penyakit. Oke, jadi kuncinya sebenarnya jangan dihiraukan. Jangan diraukan. Jadi udah cuekin aja. Nggak Bener-bener peduli udah mah gitu, gitu. pokoknya. Apa-apa Dalam enggak hati udah begitu. lanjut. Oke. Dan dia disunahkan setiap mau sholat itu baca mu'awizatain. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ya. Oke. Nah itu, mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Suranko di Gresik. Jadi ada beberapa tips dan trik untuk bisa sholat lebih khusyuk. Amin. Bagi yang mungkin masih merasakan was-was dalam sholat, sudah cuekin aja. Iya. Lanjut sholatnya, gitu ya, Pak Kiai? Betul, lama-lama hilang kok. Lama-lama hilang. Penyakit betul. itu. Itu penyakit. Masya Allah luar biasa Pak Kiai, sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi Amin. pemirsa Gapai Kemuliaan. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya Pak Kiai. Sehat terus. Jadi Amin, amin. setiap hari kita bisa mendengarkan kajian Kiai Haji Haris Akam. Masya Allah.
Pemirsa, tidak terasa saya sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat yang luar biasa, menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu agama. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka mundur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.